Selamat pagi Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program Ticker Talk. Bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa berhati-hati atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami tekanan pada perdagangan kemarin. Indeks pada akhir sesi kedua Selasa 30 September ditutup di level 8.061,06 atau terkoreksi cukup dalam, yakni sebesar 0,77%. Mayoritas sektor memerah, sebut saja finance yang minus 1,37%, serta teknologi dan infrastruktur yang masing-masing terkoreksi 1,34 dan 1,12%. Sementara sektor energi dan properti terangkat masing-masing 0,28 dan 0,29%. Bursa Asia pagi kemarin dibuka bervariasi menanti keputusan suku bunga RBA dan diwarnai kekhawatiran government shutdown di Amerika Serikat. Sementara IHSG berusaha bertahan di level support 8.050. Meski rawan terkoreksi lebih rendah di tengah ekspektasi pelonggaran The Fed yang terbatas. Lantas sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Iriawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putira Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah, sehat. Bagaimana Anda melihat performa IHSG kemarin dan kira-kira bakal seperti apa perdagangan Rabu ini Mas? Oke, pagi ini saya melihat, kita melihat yang kemarin ya. Kemarin kan kayaknya mau naik ke 8.200 nggak kuat tuh. Karena profit takingnya itu banyak yang melakukan. Jadi setelah mencetak rekor tertinggi 81269, kayaknya banyak yang profit taking. Kemudian juga asing kemarin kan keluar sampai 1 triliun ya. Jadi itu mendukung IHSG-nya nggak cukup kuat untuk menembus ke 8.200. Selain itu juga kita harus melihat bahwa depresiasi rupiah sampai sempat ke level 16.700 walaupun akhirnya ditutup di 16.600-an. Dan terakhir juga kekhawatiran global mengenai tarif baru Amerika dan juga pelemahan bursa Asia seperti Hang Seng dan Nikkei mewarnai faktor untuk menurunnya IHSG kemarin, Mas. Baik, menurut pengamatan Anda apa faktor yang menyebabkan melemahnya IHSG kemarin yang paling menonjol? Ya, sebetulnya kita semua sama-sama melihat ancaman shutdown Amerika ya. Karena kita lihat juga Wall Street ditutup variatif, tapi kita lihat juga bursa Eropa juga cuma menguat tipis, tapi kekhawatiran shutdown Amerika ini bisa mengganggu. Karena dampak utamanya kalau nanti shutdown-nya itu terjadi kan pegawai federal bisa dirumahkan, layanan publik Amerika terganggu, layanan esensial walaupun masih berjalan tapi terbatas, dan tentu saja dampak ekonominya akan masif dan berskala besar jika berlangsung lama. Jadi kita masih melihat kira-kira Trump akan seperti apa. Itu yang sedang kita tunggu. Lagi pula juga kemarin bisa kita lihat walaupun beritanya sampai akhir tahun The Fed itu akan menurunkan 2 kali lagi, tapi sinyal-sinyal untuk stay tidak jadi menurunkan juga harus kita perhatikan. Gitu kira-kira Mas. Baik Mas, mengawali Oktober ini tadi jelas disinggung bahwa kondisi bursa cukup variatif di Asia terutama. Namun jika memang ancaman shutdown ini terjadi, tadi juga disebutkan bahwa dampaknya cukup besar. Dan kalau dari sisi domestik sendiri bagaimana Mas? Apa faktor yang memengaruhi kemarin pergerakan IHSG kita? Ya kemarin kan yang di awal tadi sudah disampaikan karena profit taking banyak terjadi itu Mas. Dan asing masih keluar. Tapi sebetulnya pasar Indonesia juga pasti masih menanti The Fed akan seperti apa. Karena kan kalau nanti itu terjadi, pelonggaran moneternya kan akan terjadi, rupiah akan menguat karena arus modal akan masuk kembali. Itu yang kita lihat sih Mas. Sama memang menunggu dolarnya akan seperti apa. Karena kemarin sempat disinyalisasi bahwa dengan perubahan suku bunga Amerika yang dinaikkan menjadi 4% itu menjadi penyebab bahwa sekarang rupiah banyak dibeli, dolar banyak dibeli. Tapi kita masih menunggu kira-kira penguatannya akan seperti apa. Itu yang ditunggu Mas. Baik, jadi memang lebih ke faktor profit taking Mas ya. Oke, pada bulan Oktober ini akan seperti apa Mas? Apakah seceria September kemarin untuk sebulan ke depan ini?
Ini kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini masih sangat, sebetulnya kemarin dengan efek Pak Purbaya naik itu kan cukup memberikan angin segar ya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya yang kita nanti tunggu adalah sebetulnya di Desember ya. Kalau di Oktober sama November kita masih melihat akan ini sideways karena indeks itu sudah terlalu tinggi sih. Walaupun indeks masih menuju ke 8.200. Sinyalisasinya masih menunggu masih menunggu data keuangan yang akan rilis di minggu-minggu depan. Itu sih Mas. Baik Mas, kalau untuk investor retail nih, dengan menghadapi pergerakan IHSG atau dinamika global saat ini, apa sebaiknya yang dilakukan? Oke, tetap tenang dan disiplin Mas. Jadi jangan panic selling karena sebetulnya kita seperti tadi disampaikan bahwa walaupun masih bersifat sideways, tapi masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Jadi lebih baik manfaatkan momen koreksi untuk akumulasi berbeli bertahap atau juga diversifikasi portofolio, Mas. Termasuk mempertimbangkan untuk masuk ke instrumen-instrumen lain dan dibagi porsinya. Kurang lebih gitu, Mas, sekarang ini. Kalau untuk hari ini kira-kira masih level support ada di level angka berapa dan juga resistennya di level berapa kalau menurut perkiraan Mas Reza nih? Ya, tadi setelah disampaikan kan supportnya di 8.050. Ini pasti masih menunggu di 8.050 kan. Terus kemudian kan seperti tadi saya sampaikan ini masih menunggunya di 8.200. Kalau dia jebol ke 8.050 mungkin dia akan turun ke 79-an. Kalau dia bisa naik baru akan tembus. Tapi saya masih melihat nih waktunya masih akan lama karena koreksinya lumayan lumayan panjang sih. Gitu. Ini terakhir nih Mas, dari sektor-sektor di IHSG mana yang menarik untuk dilirik oleh sobat investor hari ini? Oke, kalau kita melihat dengan kondisi seperti ini, kita lebih baik ambilnya adalah saham-saham defensif dan big cap. Jadi untuk dengan fundamental yang kuat ya, itu akan menjadi pilihan utama dalam kondisi pasar yang masih tidak pasti kalau boleh saya sebut. Kemudian juga untuk keuangan, bank-bank besar juga bolehlah bolehlah kita ambil karena masih tetap prospektif. Terakhir energi, karena untuk emiten batubara juga menawarkan dividen yield yang tinggi dan potensi rebound. Jadi untuk ambil saham-saham yang memiliki dividen itu cukup bagus untuk saat ini. Gitu Mas, kira-kira Mas. Baik Mas Reza, terima kasih atas pemaparannya dan waktu luangnya pagi ini. Baik sobat investor, demikian proyeksi indeks dan saham pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan sobat investor dalam bertransaksi baik menjual maupun membeli saham. Dan patut diingat bahwa segala pembelian ataupun penjualan tersebut sepenuhnya berada di tangan sobat investor. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.